saya bantu Ibu? Ya, terima kasih Bu atas kesiapan Ibu, di mana pada sore hari ini saya ingin sekali curhat sama Ibu mengenai ada salah satu kasus yang ada di sekolah saya, di mana ada rekan saya yang tadi siang saya tegur mengenai karena masalahnya di sekolah itu dia merokok, sehingga saya tegur dan dia tidak terima Ibu. Saya minta solusi kepada Ibu, bagaimana kira-kira apa yang saya harus lakukan supaya teman saya ini bisa menerimanya dengan baik atau teguran saya yang salah. Itu sebagai curhatan saya ke Ibu. Kenapa berhenti? Iya, sangat bagus sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Selvi. Berarti di situ Ibu Selvi sudah menerapkan tata tertib di sekolah ya. Dan tata tertib itu sudah kita sepakati bersama. Berarti Iya Bu. apa tujuan Anda sehingga Anda melakukan hal itu? Terima kasih Bu. Yang utama sekali adalah tujuannya adalah demi kesehatan anak-anak didik kita yang ada di sekolah. Untuk itu, kenapa saya menegur? Karena itu terutama bagi kesehatan anak-anak kita di sekolah. Terus yang kedua adalah sebagai sekolah adiwiyata itu tentu sekali tidak bisa dianggap sepele, karena ketika kita mendapati rekan guru seperti itu, pastinya kita yang sebagai guru harus ditiru dan digugu, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak berdampak ke anak-anak, utamanya kepada kesehatan sendiri. Sehingga dari situlah saya menegur rekan saya ini, sehingga rekan saya ini kadang tidak, saya lihat dia tidak terima, begitu Ibu. Iya, apa yang telah dilakukan oleh Ibu itu sangat luar biasa. Ya, karena Ibu tadi sudah katakan bahwa merokok di sekolah itu sangat mengganggu. Yang pertama, karena sekolah Ibu itu sebagai sekolah adiwiyata, contoh buat sekolah yang ada di sekitar Ibu. Bagaimana kita mau menjadi contoh kalau kita sendiri yang ada di dalamnya tidak melakukan apa yang baik, yang perlu ditiru, perlu digugu oleh sekolah lain. Dan yang kedua adalah untuk kesehatan. Berarti apa yang dilakukan Ibu itu sangat luar biasa. Kemudian dari hal-hal yang sudah dilakukan Ibu itu tidak mendapat dukungan yang baik dari pihak sekolah maupun aturan-aturan yang telah dibuat. Kemudian ini merupakan tantangan Ibu ya dalam menghadapi apa yang dialami Ibu di sekolah. Berarti ke depan apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga Bapak yang Ibu tegur tadi tidak merasa bersalah, atau apakah Ibu sudah komunikasikan dengan pihak-pihak yang ada di sekolah Ibu? Baik Bu, terima kasih. Yang saya lakukan di sekolah terutama adalah berbicara kepada kepala sekolah mengenai hal ini.
baik itu kepala sekolah maupun rekan-rekan sekerja saya, tetapi karena rekan kami ini tidak kompak dengan kami sehingga dia merasa bahwa kami menjauhi dia. Mungkin dari situ dia merasa sehingga dia tersinggung ketika saya menegurnya. Terus yang saya lakukan yang kedua adalah memberikan salah satu contoh, misalnya memperlihatkan papan bicara lah di sekitaran sekolah kami, di mana di situ terletak paru-paru, gambar paru-paru yang rusak itu disebabkan karena rokok. Itu yang kedua yang saya lakukan. Yang ketiga adalah berbincang kepada beliau setelah saya tegur, berbincang kepada beliau bahwa apa yang Bapak lakukan itu sangat tidak baik dampaknya bagi sekolah maupun bagi anak-anak didik kita. Sehingga dari situ Bapak ini sudah merasa bahwa minta maaf kepada saya bahwa oh iya yang saya lakukan sudah salah, sehingga dari situ saya mengambil satu contoh bahwa ternyata memberikan contoh atau memberikan teguran kepada orang lain itu harus dengan hati yang lembut, bicara yang lembut, sehingga mereka boleh menerimanya dengan baik, Ibu. Itu yang saya lakukan. Oke.